Ini video pertama penalaran umum untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Alfaiz. Nah, spesial kita akan membahas soal-soal terbaru sesuai kisi-kisi SNPMB, yaitu penalaran umum UTBK SNBT. Wes, gak usah berlama-lama, soal PU seperti apa yang terbaru? Langsung aja, monggo kita saksikan. Nah, ini adalah contoh tipe-tipe soal terbaru ya teman-teman ya. Jadi ada soal pasti benar, pasti salah, memperlemah ya, memperkuat, pasti didukung, paling didukung, dan sebagainya. Pokoknya di channel Alfaiz bakal kita bahas. Yuk teman-teman, nanti aku juga bakal ajarin rumus-rumusnya nih. Oke, untuk soal nomor 1, siapa yang mau bantuin aku? Aku akan coba bantuin kalian ya. Nanti kalau kalian mau baca, mau gue baca dulu ya. Jadi kalau ketemu soal PU yang pertama, kalian baca pertanyaannya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, ada kata kunci pasti benar. Berarti ini sesuai dengan informasi di atas, dia pasti benar. Berarti ada datanya yang di teks ini ada, teman-teman. Terus gimana kak cara ngerjainnya aku kribo? Nah, tenang aja. Kita bisa ngerjain bareng-bareng. Nah, jadi kita akan coba cari premisnya dulu teman-teman. Yuk kita cari premisnya. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kemajuan kuliner khas Indonesia memberikan angin segar bagi bidang pariwisata. Banyak program promosi kuliner. Kadang di kelas online Alfaiz yang mungkin teman-teman ada yang udah join ya di Alfaiz ya. Kelas online-nya itu lengkap banget ya, ada 7 subtes. Banyak orang nggak tahu, kak ini misalinnya gimana kak? Aku tuh bingung misalin P, misalin Q. Sebenarnya untuk pemisalan P, Q, R itu terserah kita. Kita tinggal mau pakai lambang apa aja boleh. Nah di sini teman-teman kalau mau misalin, coba lihat kalimatnya bersambung atau enggak. Kalau nggak bersambung, nggak usah dimisalin, nggak bisa. Nah kak di sini nggak bersambung kak, kalimat 1 dengan kalimat 2 ini nggak bersambung. Berarti kita lanjutin. Banyak program promosi kuliner khas Indonesia dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program promosi tersebut menarik banyak kunjungan wisatawan negara. Nah ini ada hubungannya nih. Banyak promosi khas Indonesia dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program promosi tersebut menarik banyak kunjungan wisatawan negara. Berarti promosi tadi menarik banyak pengunjung wisatawan negara. Tingginya kunjungan, nah ini penting nih, tingginya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan sektor wisata semakin maju. Lalu majunya sektor pariwisata meningkatkan pemasukan negara. Coba, ini bersambung teman-teman. Berarti kalau kita mau misalin ya kan dari sini nih. Banyak program promosi tersebut menarik banyak pengunjung. Semakin banyak pengunjung, ya berarti ini Ki, semakin banyak pengunjung ya, maka menyebabkan sektor semakin maju. Ya aku hapus aja dari bagian sini. Tes, oke, nggak usah deh ya. Berarti ini lanjut lagi. Majunya sektor pariwisata meningkatkan pemasukan negara. Jadi boleh dimisalin P, Q, R, S. Nah intinya kalau kita mau tarik kesimpulan menggunakan silogisme, semakin banyak promosi maka pemasukan negara itu juga akan meningkat. Nah itu cara pengambilan keputusan dari premis-premis yang ada di teksnya teman-teman. Gak apa-apa kalau masih ada yang bingung, gak apa-apa, pelan-pelan nanti bakal paham. Aku bakal bahas banyak kok. Coba mana yang menunjukkan bahwa makin banyak promosi akan menunjukkan pemasukan negara yang semakin meningkat, semakin banyak. Kalau A, sektor pariwisata yang maju menyebabkan kunjungan mancanegara makin meningkat. Nah ini kesalahan siswa yang sering terjadi. Dia bilang sektor pariwisata yang maju. Di sini kita punya R, ya. Terus habis itu kunjungan wisatawan yang meningkat. Nah ini Q. Nah di sini berarti R maka Q. Teman-teman, di dalam logika matematika, ya jika P maka Q itu nggak setara sama jika Q maka R. Ya sorry, jika Q maka P. Ini nggak sama. Berarti di soal kita tadi kan jika Q maka R. Di sini jika R maka Q. Ini kebalikannya, ya kan? Contoh sederhananya gini, ya. Misal kalau semua cowok di Jakarta itu ganteng,
Apakah sama? Semua cowok yang ganteng itu pasti di Jakarta. Ayo, belum tentu. Cowok ganteng belum tentu semuanya di Jakarta. Ada juga yang di Lampung. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti yang A salah. Oke, paham ya? Ini akan aku bahas sama lengkap banget nih. Tidak tersedianya anggaran negara untuk sektor pariwisata menyebabkan pengusaha kuliner melakukan promosi, ini juga salah. Yang C, program promosi yang dilakukan pengusaha kuliner tadi membantu meningkatkan pemasukan negara. Ini sesuai premisnya, sesuai kesimpulannya. Jawabannya yang C. Paham banget teman-teman di rumah? Yal dulu, karena C itu cinta. Pokoknya yang paling lengkap nanti aku akan jelasin di kelas online. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dukung channel Alfaiz ini untuk terus berkarya membantu teman-teman pejuang UTBK dengan cara klik tombol subscribe, like and share-nya ya. Terima kasih yang udah subscribe semuanya, udah dukung. Kita lanjut. Soal nomor 2. Nah ini sungai ini soal UTBK 2022 terbaru ya. Oke, manakah yang pasti benar? Oke, teman-teman ada yang mau nyoba dulu pakai trik yang aku udah ajarin tadi? Silahkan teman-teman, ada yang mau nyoba? Monggo, silahkan. Monggo lah, monggo caca. Oke, dah. Sungai yang mengalami pendangkalan memiliki resiko banjir saat musim hujan. Upaya mengurangi pendangkalan dapat dilakukan dengan pengerukan secara berkala. Resiko banjir saat musim hujan berkurang ketika pendangkalan pada sungai dapat dicegah. Oke. Jadi upaya mengurangi banjir itu bisa dengan cara pendangkalan ya. Pendangkalan dengan apa? Dengan pengerukan secara berkala. Nah, resiko banjir tadi berkurang ketika pendangkalan pada sungai dapat dicegah. Berarti ketika kita melakukan pengerukan tadi, maka akan terjadi yang namanya pendangkalannya akan berkurang. Ketika pendangkalannya berkurang, maka banjir pun akan berkurang gitu ya. Nah, di sini teman-teman hati-hati dengan pilihannya. Yang pasti benar di sini ya. A. Penggerukan sungai secara berkala merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah banjir. Apakah penggerukan ya itu merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah banjir? Coba dinalar. Yuk coba dinalar. Coba. Tadi cluenya adalah ya, ketika kita melakukan penggerukan ya, P-nya itu P, penggerukan, maka Q-nya akan terjadi atau mengurangi pendangkalan. Ketika mengurangi pendangkalan, maka banjir, sekali lagi, maka banjir bisa berkurang atau mengurangi banjir. Oke, apakah yang A, penggerukan sungai secara berkala merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah? Boleh komen di kolom chat atau kolom komentar boleh. Oke, sambil jangan lupa like videonya dan subscribe-nya buat dukung Alfaiz. Oke, sudah teman-teman? Sayang sekali, bukan untuk mencegah, tetapi mengurangi. Paham ya? Yang B, resiko banjir saat musim hujan berkurang jika dilakukan penggerukan secara berkala. Mungkin yang belum terbiasa, kalian akan agak bingung dengan yang apa namanya option B seperti ini. Jadi gini teman-teman, jika P maka Q ini bisa kita tulis ya. Jika P maka Q. Oh ini lengkap banget ini, teman-teman harusnya paham nih. Nah kalau nggak ada option kayak gini, teman-teman bisa ubah menjadi Q jika P. Ya kan tadi kan seandainya kita lakukan penggerukan maka terjadi pendangkalan akan berkurang kalau kita penggerukan. Setelah pendangkalan berkurang maka banjir pun akan berkurang. Tepat banget nih, jika dilakukan penggerukan secara berkala maka resiko banjir musim hujan berkurang. Jawabannya yang B. Jangan lupa yang nonton, teman-teman sambil cek kalian bener berapa, salah berapa setiap soal yang aku kasih ke kalian ya. Oke, sampai nomor 2. Boleh komen. Aman semuanya? Jangan lupa juga teman-teman berlangganan buku Besti, karena ada buku Besti super lengkap. 7 subtes terbaru, bukunya nyaman ya. Ini buatan aku bareng sama Maxima ya teman-teman, ini lengkap 7 subtes, ada soal-soal terbaru asli. Wah, soal nomor 2 ini ya ada di sini juga, lengkap pokoknya. Sak pembahasannya, sak bonusnya. Langsung aja cek di tokonya ya teman-teman ya, Toko Alfaiz.
jangan beli yang bajakan ya. Untuk mendukung Alfaiz, mendukung Maxima, mendukung para kreator di Indonesia, yuk stop bajakan bersama-sama dengan cara apa? Gak usah beli, gak usah komen di tempat yang bajakan ya, karena itu yang nggak benar, itu yang salah teman-teman ya. Jadi ya kita harus beli di tempat yang tepat ya, pokoknya jangan beli di tempat yang bajakan, itu salah. Kita beli di yang toko aslinya untuk mendukung Alfaiz dan teman-teman kreator seluruh Indonesia. Terima kasih teman-teman. Lanjut yuk ke soal nomor 3. Oke, kembali lagi ke soal yang lumayan ribu. Nih soal PU. Jadi PU tuh banyak banget ya penalaran umum tentang soal-soal seperti ini, tapi pakai rumus. Makanya di Alfaiz sudah dikasih tahu rumusnya. Kalau teman-teman yang mungkin belum ikutan kelas, mulai nonton Alfaiz secara sekilas di YouTube, ada banyak ya konten-konten kita seputar pembahasan PU-nya. Lengkap. Tahun lalu juga yo ada lengkap. Suplemen serat makin banyak beredar di masyarakat karena diyakini dapat menjadi solusi bagi orang yang tidak suka makan buah dan sayur. Namun mengkonsumsi suplemen serat dapat menyebabkan perut kembung dan terasa tidak nyaman. Suplemen serat tidak dapat memenuhi kebutuhan vitamin. Oh, ini penting nih. Nggak bisa memenuhi kebutuhan vitamin ya. Oke, mengkonsumsi suplemen serat dapat menyebabkan perut kembung terasa tidak nyaman. Ini juga penting nih. Dan mineral yang terkandung dalam buah dan sayur. Oke, orang disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur daripada suplemen serat. Oh ini. Oke, kira-kira nih intinya di soal nomor 3 ini tentang suplemen serat itu ya bisa untuk mengatasi sembelit ya kan dengan serat. Tapi suplemen serat tuh nggak bisa gantiin buah sama sayur gitu, karena di buah dan sayur terdapat vitamin dan mineral. Oke, mana yang pasti salah? Yang pasti salah berarti dia cluenya bertentangan sama pilihannya. Oke, monggo. Biasanya juga di Alfaiz ada yang nonton-nonton di sekolah gitu. Mungkin sekarang ada yang nonton di sekolah. Kalian yang nonton di sekolah, terima kasih. Aku mau ngucapin dulu, terima kasih. Yang nonton bareng-bareng nobar Alfaiz di sekolah. Makasih. Salam ya buat ibu guru. Makasih ya bu. Makasih juga buat semuanya yang udah support. Makasih yang udah dukung Alfaiz. Wow, mantap. Semakin semangat nih ngajarin. Lanjut guys. Oke, yang A. Selain serat, vitamin dan mineral juga terdapat pada sayur, buah dan sayur. Yo bener, buah dan sayur memang terdapat serat, vitamin sama mineral. Yo ini bener ya kan. Yang diminta yang pasti salah. B. Perut kembung dapat disebabkan karena konsumsi suplemen serat berlebihan. Ada nih di sini barusan wes positif, ini bener. Seseorang akan mengalami kekurangan vitamin jika mengkonsumsi suplemen serat tanpa diimbangi buah dan sayur. Oh ini positif sih ya. Bener. Perut akan terasa nyaman dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Bener. Buah dan sayur akan membuat perut terasa nyaman. Kalau di sini kan ini bisa terkategori mungkin ya. Karena di soal tadi dikatakan bahwa kalau banyak konsumsi suplemen serat, perutnya jadi kembung, nggak nyaman. Nah, tuing gitu ya. Oke, yang E. Suplemen serat dapat menggantikan. Apakah? Yuk komen semuanya nonton. Yang ada di sekolah, di kampus, di rumah, di kamar. Yuk. Apakah suplemen serat dapat menggantikan buah dan sayur? Jawabannya salah atau benar? Suaranya wagapat. Salah, betul banget. Jawabannya yang mantep. Paham ya? Makasih sekali lagi yang baru nonton, yang baru join. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya untuk mendukung Alfaiz ya. Dan buku bestinya jangan lupa ya. Dukung karya anak bangsa dengan cara membeli yang original di Shopee, di TikTok juga ada. Linknya ada di bawah video ini. Lanjut. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa mendengar musik klasik dapat mengembangkan fungsi otak dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi suasana hati yang baik terbukti dapat meningkatkan kemampuan seorang dalam mengingat. Manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan di atas? Monggo. Mana nih? Nah oke, bacaan di atas intinya ngomongin tentang sebuah penelitian. Ini pakai premis nih, silakan pause videonya nggak apa-apa. Oke, sambil aku bantuin, silakan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa mendengarkan musik klasik dapat mengembangkan fungsi otak dan suasana hati. Oke, berarti gini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi suasana hati yang baik tadi terbukti dengan meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengingat. Oh, jika P maka Q, maka jika Q maka R. Oke ya, ini harusnya di sini nih. Nah, biar nggak slip. Oke. Dengerin musik klasik dapat meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik. Penelitian terbaru mengatakan suasana hati yang lebih baik tadi akan atau dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengingat. Enggak, yang mau komen, yuk itu udah tak kasih premisnya itu.
Premis itu intinya yang bagian-bagian bisa nyambung kayak gini, kalian misalin, hubungin, pakai silogisme, modus tolen, modus ponen yang ada di kelas online. Lengkap kelas online ya, di TikTok Alfaiz tuh, lengkap tuh, bahas dasar-dasar matematika tuh. Makanya cek TikToknya juga. Kalau Instagram Privat Alfaiz, kalau mau Instagram pribadi aku yang suka aku foto-foto, selfie-selfie, teman-teman bisa cek di Febri Irwan Faiz. Mana yang paling didukung? Yuk teman-teman, monggo. Yang A, mendengarkan musik klasik secara konsisten dapat meningkatkan keterampilan belajar. Apakah dari tadi aku ngomongin kalau dengerin musik meningkatkan keterampilan belajar? Tidak, betul banget ya. Oke, apakah musik klasik dapat membantu seseorang dalam mengingat? Oke, kembali lagi kita akan tandai. Oke, tes. Apa cocok? Mendengarkan musik klasik dapat meningkatkan suasana hati. Meningkatkan suasana hati dapat meningkatkan daya ingat. Apakah B sesuai sama premisnya itu mendukung teman-teman? Betul banget jawabannya yang B. Mantap teman-teman. Karena B itu beli tryout Alfaiz. Lengkap ya. Tryoutnya Privat Alfaiz lengkap banget ya di website privatalfaiz.id. Super lengkap. Itu 7 subtes terbaru sesuai kisi-kisi. Tahun lalu kan Alfaiz viral toh, gara-gara TO-nya kok bisa mirip banget sama tes. Nah, semoga tahun ini juga sama. TO ini aku buat berdasarkan kisi-kisi SNPMB tahun 2023 terbaru. Semangat, semoga sukses yang nonton Alfaiz, lulus semuanya. Lanjut. Oke, untuk soal nomor 5, berdasarkan paragraf manakah di bawah ini yang benar? Oke, jadi kita harus tahu paragrafnya dulu nih. Teman-teman mau pause videonya boleh kok. Silakan. Monggo. Pemerintah Indonesia masih perlu melaksanakan kebijakan impor beras setiap tahunnya. Oke. Meskipun Indonesia merupakan negara yang subur, pertanian dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Oke. Pertanian dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Produksi beras, mungkin ya dapat mengalami surplus atau penambahan. Surplus, namun pembelian beras dari luar negeri tetap dibutuhkan. Kenapa? Pembelian tersebut digunakan untuk memenuhi stok beras dalam mengantisipasi gagal panen. Ini penting nih. Oke. Menurut BPS, surplus beras nasional hingga awal 2019 sekitar 3 juta ton. Jumlah tersebut hanya mampu menjadi cadangan beras seluruh masyarakat Indonesia selama sebulan. 3 juta ton. Wah, mantap juga, Masya Allah. Luar biasa ini. Kira-kira teman-teman mau jawab mana? Yang A, produksi beras dalam negeri mengalami surplus setiap tahun. Apakah dari teks katanya surplus setiap tahun? Disangkal katanya beras kita loh sangat nipis ya. Tadi 3 juta ton hanya mampu untuk 1 bulan. Berarti nggak surplus setiap tahunnya. Berarti A-nya kurang tepat. Yang B, produksi beras dalam negeri hanya sekitar 3 ton setiap tahun. Dia ngomong kah setiap 3 ton setiap tahun? Ngomong nggak? Betul, nggak ngomong. 3 juta ton itu untuk cadangan kita ya. Cadangan selama 1 bulan, bukan setiap tahunnya. Salah lagi. Produksi beras dalam negeri belum memenuhi stok nasional. Apakah ada teman-teman? Ya, kita beli. Nah ini kan penalaran nih. Kita beli beras karena belum memenuhi stok kebutuhan nasional kita ini. Untuk memenuhi stok beras ya, mengantisipasi gagal panen. Ya berarti produksi beras dalam negeri belum mampu untuk menutupi tadi stok nasional. Makanya Indonesia beli. Sesuai penalarannya masuk. Teman-teman yang jawab C, komen semuanya di kolom chat. Yuk semuanya jawab C. Yuk silakan. 1, 2, 3. C semua. Yuk jawabannya yang C. Karena C itu cinta. Aku tunggu loh di kelas online, bakal lengkap banget sampai mendekati tes. Super lengkap, ada materi, ada soalnya, ada videonya, lengkap banget. Kita lanjut. Soal nomor 6. Nah, ini dia berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, ini teksnya teman-teman ya. Oke, apakah A, Phuket merupakan destinasi terfavorit di Asia Tenggara? Pulau Bali merupakan destinasi terfavorit di Asia Tenggara? Screenshot dulu, komen-komen dulu boleh. Pause videonya juga dulu boleh. Oke, nanti aku pengen khusus nomor 6 teman-teman jawab di kolom komentar sebagai tugas di rumah. Nanti aku akan cek semuanya. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat, Besti UTBK.